billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tindah yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tindah ya. Mudah-mudahan jamaah yang ada di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberikan kesehatan juga kemudahan dalam rezekinya. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah sekarang sebelum kita masuk ke tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak jamaah Islami Tindah yang ada di rumah untuk terlebih dahulu melihat sebuah video tayangan yang berikut ini. Sesuai laporan dan hasil penyelidikan di lapangan, pengecekan lapangan, kita tahu libur panjang ini masyarakat kita banyak yang berlibur di wilayah Puncak. Lalu anggota sudah disebar di titik-titik kemacetan sesuai dengan SOP yang selalu kita laksanakan. Kemarin terjadi kepadatan dikarenakan ada beberapa kendaraan yang mengalami mogok di pinggir jalan, di tengah jalan. Ya ini luar biasa ya, mau naik motor, mau naik mobil sama-sama deritanya. Sama-sama karena nggak bergerak. Dan ini sampai 12 jam ya, sampai waduh ini luar biasa nih. Jangan-jangan Mas Pandi ada di situ. Enggak, saya nggak ada. Kebetulan Habib Abdullah ada di situ. Masya Allah, macetnya Ustaz, Allah. Jadi gimana rasanya di sana? Alhamdulillahnya lewat alternatif yang lain. Alternatif lain. Ada ya. Lebih cepat, tapi jalannya begini-begini. Sampai nggak ke tujuannya? Alhamdulillah sampai. Dan terlambat. Salah keceplosan. Ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Untuk kita nih mungkin yang udah biasa capek kerja gitu ya. Habis bekerja keras. Kita tuh membutuhkan yang namanya istirahat sejenak gitu loh. Untuk merefresh otak kita atau menyembuhkan diri. Dan biasanya ya ini yang disebut yang namanya healing. Kalau zaman now nih ya kan anak-anak muda zaman sekarang. Healing yuk, healing kemana? Ke air terjun, wah Masya Allah. Tapi ya namanya healing kita ini yang kita lakukan selama ini sebenarnya bertujuan untuk beristirahat atau mungkin memulihkan segala permasalahan yang ada di kita selama ini. Atau penat kita ada macam-macam. Tapi apakah sudah benar atau belum? Nah hari ini kita bahas ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita membahas tentang tema yang luar biasa, temanya mau healing jangan berpaling. Alhamdulillah. Nah sekarang mungkin Ustadz Maulana kita tanya yang pertama nih Ustadz Maulana. Untung Ustadz Maulana gak bisa bawa mobil dia. Kalau bisa bawa mobil bisa ngomel itu. Kemarin pas liburan nih. Sempat healing gak Ustadz Maulana liburan panjang? Oh ke liburan Puncak? panjang. Gak mau ya? Nanti aja ya. Nanti aja ya. Kalau kita lihat tadi tayangannya yang luar biasa nih. Udah bisa ngebayangin bagaimana bosannya di jalanan. Ada yang macet aja 1 jam aja kita udah capek. Kalau Ini saya sampai ke Puncak jam. itu, dengar, kalau saya ke Puncak itu mau healing, tenang aja. Kenapa ya? Jangan di Jumat Sabtu Minggu. Oh gitu. Di hari biasa aja. Oh gitu ya. Udah paling nggak diajak syuting. Kalau hari biasa. Kan setelah syuting berangkat, pulang sebelum syuting. Ini tadi kita ngobrol nih ya. Orang-orang memilih untuk healing dengan berwisata atau mengunjungi tempat rekreasi. Iya. Nah bagaimana kalau seandainya kita bisa ngasih sebenarnya lakukan di rumah tanpa membuat diri kita kesulitan dalam melakukannya Ustadz. Kadang nggak harus keluar juga maksudnya begitu. Bagaimana mohon izin? Oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustadz Habib Abdullah, izin Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena 4 di bulan Sya'ban ini. Tanggal 4 di bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Kalau di Mekah sudah 5. Kalau di Indonesia baru 4. Satu hal buat kita, terima kasih banyak karena ini ternyata adalah bentuk kebutuhan kita juga. Yang namanya healing ini karena Rasulullah SAW sendiri pun melakukannya sampai Rasulullah pergi ke Gua Hira.
Dan memang penting kadangkala penat, lelah, capek. Kita butuh refresh, butuh penyegaran, butuh istirahat, butuh memperbaiki mood dan sebagainya untuk mengobati diri. Atau bisa jadi kita katakan gini, memberikan istirahatnya tubuh. Maka kalau bertanya Mas Fadli, ada nggak bentuk healingnya itu tetap di rumah, nggak usah keluar. Dalam Islam sangat baik diajarkan 3 hal ini. Tentang healingnya kita di dalam rumah tanpa harus keluar. Dengan cara apa? Mentadaburi Al-Quran. Membaca Al-Quran. Al-Quran 2/3 dari isi kandungannya adalah bentuk tadabbur. Bagaimana kita bisa belajar mengenai kisah-kisah orang terdahulu. Bagaimana kita mendapatkan pembelajaran. Seakan-akan kalau kita mohon izin, Masya Allah, Tabarakallah. Enak banget itu. Kalau kita healing bersama Quran. Kemudian apa? Zikir yang menenangkan hati. Bagaimana kita bisa menenangkan hati kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bagaimana kita menenangkan hati. Tujuan healing itu bagaimana hati itu disegarkan, disenangkan. Dan zikir itu enak banget. Saya tadi zikirnya pas di sini. Wakul Rabbi birwarwan. Wakul Rabbi birwarwan. Tapi karena healing. Kalau enggak eling bilangnya. Iya, kemarin aku bilang eling. Jamaah. Apalagi ada namanya healing yang luar biasa dengan salat bentuk kedekatan kita kepada Allah. Masya Allah. Ada salat duha, ada salat tahajud. Bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Masya Allah. Enak Jazakallah loh. khairan katsiran Ustaz. Berarti tahajud ini juga termasuk ya salah satunya healing di rumah Ustaz ya. Iya, dengan tahajud kita makin dekat dengan Allah. Masya Allah. Tapi gini nih ya, kita lanjut lagi nih Ustaz Syam, mohon izin Ustaz Syam ya. Iya, Saya pernah dengar tentang orang-orang sekarang yang katanya healing mencari penyembuhan diri. Namun caranya ini cara yang musyrik. Ya na'udzubillah min dzalik. Contohnya nih ya, kayak ada orang yang ngambil air di mata air yang katanya tuh suci. Terus bersemedi di bawah pohon. Nah, pertanyaannya, apakah benar ada yang namanya metode healing dengan cara bersemedi ya atau bermeditasi dan minum air yang katanya suci dan ampuh untuk pengobatan? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Abdullah, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka selanjutnya metode healing yang biasanya dilakukan adanya meditasi atau bersemedi atau minum air yang dianggap suci, kemudian ke tempat-tempat yang sakral. Maka subhanallah kalau kita lihat baginda Nabi SAW yang seperti disampaikan guru kita tadi Ustaz Maulana, bahwa Nabi pun pernah berkhalwat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Al-Quran turun, wahyu pertama turun, Nabi itu memang sudah sering naik ke atas bukit atau masuk ke dalam goa untuk apa? Berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyendiri. Kalau istilahnya ya menyendiri di sana dengan berkhalwat, bermeditasi, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni yang pertama qillatut ta'am, sedikit makan. Orang biasanya menyendiri itu untuk tidak terlalu banyak makan. Jadi bukan healing, pergi menyendiri, bermeditasi tapi makanannya bekalnya banyak banget gitu. Padahal tujuan utamanya adalah qillatut ta'am, sedikit makan. Artinya mampu untuk menekan hawa nafsunya. Atau dengan kata lain kalau mau dapat pahala sekalian berpuasa. Kemudian yang kedua adalah qillatul manam, sedikit daripada tidur. Jadi bukan pergi healing tapi memperbanyak tidurnya. Nabi SAW naik ke atas goa, itu masuk ke dalam goa untuk sedikit tidurnya. Ya, banyak tersadarnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qillatul kalam, sedikit daripada bicaranya. Nabi SAW sedikit berinteraksi dengan manusia, maka Rasulullah SAW melakukan meditasi ataupun berkhalwat bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit kalamnya kalam manusia, akan tetapi banyak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbicara tentang air yang suci. Al-Qur'an itu banyak namanya. Ada ar-ruqyah, kemudian asy-syafi ya, penyembuhan. Maka air itu bisa dianggap bisa menyembuhkan dengan cara apa? Dengan cara diruqyah airnya.
ya, dibacakan suratul Fatihah, dibacakan suratul Ikhlas, dibacakan suratul Falaq, suratul An-Nas ya, Al-Mu'awwidzatain, itu akan menjadikan air tadi menjadi air yang bisa kita minum, dan air ini menjadi air pengobatan bagi kita. Jadi bukan karena tempatnya, bukan karena tempatnya di mana, kecuali air Zam-Zam yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita ngambilnya di hutan mana, bukan, tapi air yang kita ambil tadi, kita bacakan suratul Fatihah, kita bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ruqyah, lalu kita minumkan juga kepada anak-anak, kepada orang lain, maka air ini juga bisa menyembuhkan perasaan hati seseorang, baik fisik ataupun non fisik. Dua metode ini, berkhalwat, menyendiri, atau bahasa lainnya bersemedi gitu ya, dengan mengingat Allah, memperbanyak introspeksi diri, beristighfar, bersolawat, dan juga meminum air yang mana air ini sudah kita bacakan doa-doa Al-Quran. Bukan masalah tempatnya ngambil di mana, tapi airnya ini habis kita ambil diapain. Walaupun airnya kita ambil di dalam rumah sendiri, dari dispenser, dari galon, air galon kita ambil, bisa menjadi air yang sakral kalau sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam ya. Jadi air alkali itu memang bagus itu. Kalau ya? misalnya Zam-Zam itu kan kekuatannya ternyata banyak Luar ada biasa, kayak Masya alkali Allah. gitu. Jadi Betul. bikin badan jadi segar setelah Masya diteliti. Allah. Masya Allah. Ya itu aja lah, kalau bisa titip air Zam-Zam, sekarang udah banyak yang umroh gitu ya. Alhamdulillah. Dan nanti bacain lagi, lebih makbul tuh insya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Tadi guru-guru kita menjelaskan bahwa Rasulullah aja pernah yang namanya healing di Gua Hira, menyendiri, berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala gitu ya kan. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa menyembuhkan diri atau healing di zaman sekarang, di zaman now. Mencontoh dengan adabnya Rasulullah. Apa yang mungkin bisa dijelaskan oleh Habib nih? Silakan Bib, tafadhol Bib. Mohon izin Bang Fadli, mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa healing ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 3 metode, 3 amalan. Yang pertama adalah amalan fikri, amalan yang bersifatnya merasuk ke pikiran kita ataupun kita mengatur mindset kita. Kalau mau healing, sebelum kita mutusin nih, mau jalan-jalan, mau rekreasi, mau kayak tadi yang dinasihatin oleh guru kita, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, siapin dulu mindset yang baik, pikiran yang baik. Biar apa? Biar keatur dengan seksama bahwa healing tersebut menghasilkan nilai yang positif. Positifnya apa? Penyembuhan terhadap diri kita semuanya. Nah, yang pertama kita harus bermindset, berpikiran bahwa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditinggalkan orang-orang yang mencintai kita dengan apa? Dengan sabar kepada Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Kesabaran hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fiulah. Niatin sabar ya Allah, biar aku tambah menjadi orang-orang yang sabar, karena orang-orang yang sabar selalu bersama Allah. Nah ini perlu dibangun mindset yang baik, niat juga, niat-niat yang baik, niat-niat yang baik, niat ingin baca Quran, niat ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah amal fi'li yang bersifatnya kegiatan. Di antaranya tadi udah dinasihati nama guru kita, sholat. Sholat itu membuat pikiran kita lebih baik. Membuat hal-hal yang tadinya kita mohon maaf ibaratnya. Kalau namanya tertimpa musibah kan kita pasti pengen kayak, aduh pengen ngelepasin nih semuanya belenggu dan lain sebagainya. Betul. Kadang-kadang waliyadubillah ada tawaran dari teman, ini ke tempat yang ini, ke tempat yang ini. Akhirnya kita bermaksiat kepada Allah. Nah lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Di antaranya apa? Di antaranya sholat, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan perbuatan ini. Yang ketiga adalah amal siyahi, amal yang bersifat rekreasi. Buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika
ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, yaitu Sayyidatuna Khadijah dan juga Sayyidina Abu Thalib. Beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab dengan apa? Dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala juga bawa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan, dalam riwayat juga Allah perkenankan Rasulullah untuk berziarah ke makam orang soleh. Di antaranya siapa? Makam Masyitoh, Siti Masyitoh. Rasulullah waktu Isra dan Mi'raj berkunjung ke makam orang soleh. Nah, ini di antara pesan saya terhadap jamaah Islam itu indah. Kalau kita misalnya ketinggalan ataupun ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, ayo ziarahin makamnya mereka. Bacakan Yasin, bacakan Fatihah, bacakan surat-surat yang baik. Juga kalau misalnya kita lagi pergi kemana, ayo ziarah ke makamnya orang-orang soleh. Biar kita melihat bagaimana pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui orang soleh tersebut. Dia udah nulis kitab ini, udah membentuk daripada majelis taklim, pondok pesantren dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan kita pun diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Masya Allah tuh ya, tadi dikasih bocoran sama Habib bagaimana kalau bisa sadanya ilmunya Rasulullah diterapkan di zaman milenial sekarang ini. Masya Allah. Nah, terima kasih banyak Habib. Jazakallah khairan katsiran. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih Ustaz Syam, izin Ustaz Syam. Iya. Kemarin nih ada teman saya, dia curhat sama saya, dia cerita. Karena dia jalan-jalan ke puncak ini, terus dia akhirnya melewatkan beberapa sholat. Karena kan macet. Nah terus ini gimana Ustaz Syam? Karena dia nggak mau keluar mobil nggak bisa, ya kejebak macet. Terus bagaimana caranya dia bisa menggugurkan sholatnya itu loh gitu loh. Dalam setiap keadaan itu ada cara sholatnya. Masa? Maksudnya kita tuh saking nggak bolehnya ninggalin sholat. Kalau gitu mah ada solusinya. Solusinya gimana Ustaz Syam? Ya ada solusinya. Saya mau menjelaskan, jangan sekarang tapi. Kenapa begitu? Nanti setelah yang satu ini. Oh iya benar. Waktunya udah mau iklan. Insya Allah. Yang di rumah jangan kemana-mana. Kita iklan dulu, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.